Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadini Hairatul Hijrah, NIM 200401036, kelas KIS 3B. Di sini saya akan mereview materi ekonomi mikro Islam sebagai ujian tengah semester saya. Yang pertama, materi yang akan saya bahas yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Menurut Hasanusaman, bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah atau injunction dan tata cara atau rules yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Sedangkan menurut Abdul Manan 1992 berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nilai-nilai universal ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, adil atau keadilan. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Yang kelima, ma'at atau hasil. Cikal bakal ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, multiple ownership atau kepemilikan multijenis. Yang kedua, freedom to act atau kebebasan berusaha. Yang ketiga, social justice atau keadilan sosial. Berikut gambaran atau pondasi ekonomi Islam. 5 nilai universal memiliki fungsi sebagai pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Kerangka yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, kerangka yang kedua yaitu adil atau keadilan. Memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Kerangka yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Khilafah atau pemerintahan. Peran pemerintahan adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ma'at atau hasil. Dalam Islam atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universal. Multi-type ownership atau kepemilikan multijenis merupakan turunan dari nilai tauhid atau adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran. Namun pemilik primer tetap Allah Subhanahu wa taala. Freedom to act atau kebebasan bertindak dan berusaha merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, yaitu siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Selain itu, tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Social justice atau keadilan sosial merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'at. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku
yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Materi selanjutnya yaitu harga dan pasar. Konsep harga. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Nilai sama dengan manfaat yang dirasakan harga. Maksudnya yaitu proses perdagangan dari sejarahnya adalah barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang sesuai kebutuhan dari masing-masing orang yang melakukan barter. Kemudian pada perkembangannya bahwa pertukaran dilakukan dengan pedoman mata pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian muncullah harga untuk menentukan pertukaran, yaitu jika ingin menukar barang bukan dengan barang lagi, yaitu sudah terjadi jual beli dengan menggunakan mata uang dengan mengacu pada harga. Harga tentunya pasti mengacu pada banyak hal, misalnya jumlah yang ditetapkan, kuantitas, promosi, dan pengiriman. Harga merupakan representasi dari nilai yang ditetapkan untuk menukar suatu barang atau jasa yang diukur dengan nilai mata uang. Tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu bertahan. Tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan juga agar produsen dapat bertahan di pasar. Setiap perusahaan berada dalam bahaya tersisih dari pasar karena persaingan yang ketat, perubahan preferensi dan selera pelanggan. Oleh karena itu, saat menentukan biaya produk, semua variabel dan biaya tetap harus dipertimbangkan. Setelah fase bertahan hidup selesai, perusahaan dapat mengupayakan keuntungan ekstra. Yang kedua yaitu meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Jadi harga ditetapkan sesuai dengan permintaan produk dan pengganti produk tersebut. Jika permintaan tinggi, maka harga juga akan tinggi. Yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Perusahaan memperlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran besar yang besar. Teknik ini membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Yang keempat, pasar untuk ide inovatif. Di sini perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Harganya tinggi karena biaya produksi yang tinggi. Ponsel gadget elektronik adalah beberapa contohnya. Metode penetapan harga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu metode penetapan harga berorientasi biaya. Ini adalah dasar untuk mengevaluasi harga barang jadi, dan sebagian besar perusahaan menerapkan metode ini untuk menghitung harga pokok produksi. Cara ini dibagi lagi menjadi cara-cara berikut. Yang pertama yaitu cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrikan menghitung biaya produksi yang dipertahankan dan memasukkan persentase tetap atau juga dikenal dengan markup untuk mendapatkan harga jual. Peningkatan keuntungan dievaluasi pada biaya total atau biaya tetap dan variabel. Markup pricing. Di sini jumlah atau persentase dari total biaya suatu produk ditambahkan ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual dalam produk. Yang terakhir yaitu target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Kedua yaitu metode penetapan harga berorientasi pasar. Berikut ditetapkannya riset pasar. Yang pertama yaitu perceived value pricing. Dalam metode ini, produsen menetapkan biaya dengan mempertimbangkan pendekatan pelanggan terhadap barang dan jasa, termasuk elemen lain seperti kualitas produk, iklan, promosi, distribusi, dan lain-lain yang memengaruhi sudut pandang pelanggan. Yang kedua yaitu value pricing. Di sini perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tetapi harga rendah. Yang ketiga going rate pricing. Dalam metode ini perusahaan meninjau tarif pesaing sebagai
dasar dalam menentukan tarif produk mereka. Biasanya kos produknya kurang lebih sama dengan kompetitor. Yang ketiga yaitu auction type pricing. Dengan lebih banyak penggunaan internet, metode penetapan harga kontemporer ini berkembang di hari ke hari. Banyak platform online seperti OLX, Quikr, eBay, dan lain-lain menggunakan situs online untuk membeli dan menjual produk ke pelanggan. Yang terakhir yaitu differential pricing. Metode ini ditetapkan ketika harga harus berbeda untuk kelompok atau pelanggan yang berbeda. Di sini harga mungkin berbeda menurut wilayah, area, produk, waktu, dan lain-lain. Penentuan harga dalam Islam diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang sehat. Pasar pada Rasulullah. Yang pertama yaitu pasar menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama yang pertama kali menyinggung mekanisme pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj. Ia merumuskan hukum permintaan dan penawaran di pasar dan penentuan tingkat harga meskipun kata permintaan dan penawaran tidak secara eksplisit. Abu Yusuf mengkritik fenomena ekonomi yang terjadi pada masanya. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung akan tinggi. Sementara itu, pada saat barang tersebut melimpah, harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Hubungan harga dan kuantitas dalam permintaan pada masa tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. D sama dengan Q sama dengan F Q. Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum ditanggapi menyatakan bahwa apabila harga komoditas naik, hal itu akan oleh konsumen dengan menurunkan jumlah komoditas yang dibeli. Apabila harga komoditas turun, hal itu akan ditanggapi oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditas yang dibeli. Abu Yusuf membantah bahwa apabila persediaan barang sedikit, harga akan mahal, dan sebaliknya, apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Tidak selalu terjadi. Kedua yaitu mekanisme pasar menurut Al-Ghazali. Kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu, ia telah membicarakan tentang barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan, serta evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia menyatakan dapat saja petani hidup saat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup saat lahan pertanian ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi ketika tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Yang ketiga yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak diungkapkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar fokus pada pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Di samping segala kelemahannya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang atau penjual. Harga merupakan hasil interaksi hukum, permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian produksi, penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut naik, sedangkan kesediaannya penawaran menurun, harganya pun akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya turun, harga barang tersebut akan turun juga. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar ditulis dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah.
Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang murah. Menurut Ibnu Khaldun, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan meningkat. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara merinci, ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Dari penjelasan di atas bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah penentu harga pasar walaupun beliau merupakan pemimpin. Namun jika ada mekanisme pasar yang tidak sesuai, maka pemimpin bisa mengambil tindakan agar mekanisme pasar tidak merugikan, menyusahkan rakyat. Dan dari beberapa pendapat ilmuwan muslim tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang mekanisme pasar dan memiliki masing-masing ilmuwan memiliki alasan dan data yang konkret. Distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Rekayasa supply dan demand. Ba'i najasi, ikhtiar, talagi rokman, ba'i ba'da a'la ba'da terbagi menjadi dua, yaitu tadlis dan garar. Tadlis. Karim 2018 mendefinisikan tadlis sebagai kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Berbeda dengan Karim Fauzi 2017 menjabarkan bahwa menurut fuqaha, tadlis ialah menutupi aib barang. Tadlis bukanlah perihal menjual barang yang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang sehingga informasi yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris. Namun tadlis bukanlah kondisi asimetrik information itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi asimetrik information tersebut. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa tadlis merupakan upaya menyembunyikan aib barang karena ketidaktahuan salah satu pihak. Dalam praktiknya, tadlis dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Karim 2018 menggolongkan tadlis ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan, seperti menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk yang ditransaksikan, seperti disembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam fikih, tindakan tersebut disebut dengan ghishi. Yang ketiga yaitu tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga terjadi ketika suatu produk yang dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena salah satu pihak yang melakukan transaksi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar. Dalam fikih, tindakan tersebut disebut dengan gaban. Yang keempat yaitu tadlis waktu. Penyerahan tadlis waktu. Dalam penyerahan terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan untuk melakukan penyerahan, baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang dijanjikan. Yang kedua yaitu tagrir atau ketidakpastian. Kata tagrir berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti akibat
bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Di dalam istilah fikih, takdir diartikan sebagai suatu tindakan secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Takdir juga diartikan sebagai tindakan mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki kencang resiko tanpa mengetahui konsekuensi yang akan diterima. Pada hakikatnya, seperti praktek distorsi pasar yang lain, praktek transaksi takdir juga dapat merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi di dalam pasar, baik pembeli maupun penjual. Sama halnya dengan praktik transaksi tadlis. Takdir juga dilarang di dalam konsep Islam karena mengandung incomplete information atau informasi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Namun yang membedakan dengan tadlis, yang mana incomplete information yang terjadi hanya dialami oleh salah satu pihak saja. Di dalam transaksi takdir, incomplete information yang terjadi dialami oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Di dalam bukunya menggolongkan takdir ke dalam 4 bentuk yang terdiri dari takdir kuantitas, yaitu di mana pada saat melakukan transaksi kuantitas barang yang sedang ditransaksi masih belum jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Yang kedua yaitu takdir kualitas, yaitu mentransaksi suatu barang yang belum jelas kualitasnya, seperti jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan, di mana masih belum jelas kualitas anak sapi tersebut, apakah akan terlahir sehat atau tidak. Yang ketiga yaitu takdir harga, yaitu takdir yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya, menjual suatu barang A dengan harga 10.000 apabila dibayarkan secara tunai 50.000 apabila dibayarkan secara kredit selama 5 bulan. Yang keempat yaitu takdir waktu penyerahan, yaitu takdir yang terjadi ketika barang yang terjadi ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam. Tujuan konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau utility atau maslahah atau keberkahan. Bahkan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Ketika kita dibatasi oleh anggaran yang ada, sehingga untuk mencapai kepuasan perlu anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh utility. Secara bahasa berarti berguna dan menguntungkan, tidak menjadi tujuan konsumsi dalam konvensional. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang atau jasa. Jadi, kepuasan dan utilitas adalah sesuatu yang dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan itu adalah akibat yang ditimbulkan dari utilitas itu sendiri. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran, karena kemampuan manusia itu sendiri adalah terbatas. Jadi sepanjang anggaran atau dana yang dimiliki konsumen untuk membeli barang dan jasa, maka ia akan melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Dengan kata lain, sepanjang ia memiliki pendapatan, maka ia akan memenuhi kepuasannya. Sikap seperti ini jelas akan menafikan pertimbangan lain bahwa ada kepentingan orang lain dalam Islam. Misalnya aspek kehalalan suatu barang karena motifnya adalah hanya mencari kepuasan itu sendiri. Maslahah dan keberkahan menjadi bagian pertimbangan dan konsumsi seorang muslim. Bukan hanya tujuan utility saja untuk mendapatkan kepuasan saja, tapi maslahah jauh lebih baik daripada kepuasan itu sendiri. Setiap orang yang melakukan konsumsi pasti memiliki pendapatan, karena pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Namun dalam perspektif Islam,
ia sama dengan konsumsi. Dalam hal ini bukan konsumsi yang individual, tetapi melakukan sedekah, infak, dan zakat. Utility manfaat yang melakukan konsumsi terhadap suatu barang. Dalam perspektif ekonomi konvensional, bahwa utilitas dan manfaat dalam mengkonsumsi suatu barang bisa diukur melalui suatu teori, yaitu teori kardinal yang menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung secara nominal, dan yang kedua yaitu teori ordinal yang menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Dalam teori kardinal ini menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung secara nominal, sebagaimana menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan sentimeter atau meter. Sedangkan satuan ukur kegunaan utility adalah utilitas kepuasan itu sendiri. Jadi kepuasan untuk mengkonsumsi barang berdasarkan perbandingan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut dengan utilitas. Tambahan kegunaan dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi tersebut sebagai utilitas marginal. Total yang harus dikeluarkan untuk melakukan konsumsi adalah jumlah unit barang X per unit untuk setiap unit tambahan konsumsi, dan tambahan biaya yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang atau unitnya. Dalam mengukur tingkat kepuasan konsumen bisa diukur dengan teori ordinal. Ada dua pengukuran yang dilakukan dalam mengukur kepuasan ekonomi konvensional. Teori ordinal menggunakan kurva indiferensi. Kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kesekumpulan kurva indiferen disebut dengan Perak indiferen. Jadi dalam mengukur kepuasan ada dua teori yang digunakan, yaitu pengorbanan yang dilakukan konsumsi terhadap pilihan-pilihan ekonomi yang dilakukan oleh seorang konsumen. Sementara dalam Islam maslahah masuk dalam konsumsi bukan hanya utility kepuasan itu, tapi maslahah dari konsumsi yang halal. Dengan niat ibadah boleh jadi, misalnya seseorang melakukan konsumsi tapi bukan karena niat ibadah, maka tidak ada nilai pahalanya. Sehingga dalam Islam kita mesti meyakini sebagaimana nilai-nilai ketauhidan harus masuk dalam ekonomi Islam sebagaimana landasan dari ekonomi dalam hal konsumsi. Kegiatan yang dilakukan satu kali dilakukan, maka manfaat yang dirasakan adalah 40 pahala. Kepuasan konsumsi dalam ekonomi Islam bukan hanya kepuasan individual atau sifatnya kepuasan materi, tapi ada kepuasan spiritual. Inilah yang menjadi pembeda mendasar antara konsumsi ekonomi Islam dan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Berkah atau barakah berasal dari bahasa Arab, yaitu barakatun, yang memiliki makna kearifan atau keberuntungan yang bersifat spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya yang Dia kehendaki kebaikan lebih diakibatkan dengan setiap kegiatan. Fungsi kesejahteraan, maksimisir dan utilitas menurut Imam Al-Ghazali. Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten syarat al-ramat dan menjadi lemah, angka kelemahan akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. 5 prinsip dasar dalam melakukan konsumsi. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua yaitu prinsip kebersihan. Al-Quran memerintahkan sekalian manusia. Kata yang digunakan oleh Al-Quran adalah tayyib, yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk kesehatan. Kata kabaits adalah lawan tayyib dan berarti barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk, dan tak sedap dipandang, dicium, maupun dimakan. Orang-orang yang beriman diingatkan hanya makanan-makanan yang tayyiban dan menjauhkan diri dari kata kabaita. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan.
Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan, karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan karena merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita makan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik, dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya. Yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu konsep produksi dalam ekonomi Islam. Konsumen tidak akan melakukan konsumsi terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa adanya kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi dan konsumsi adalah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam konsumsi harus diterapkan juga pada konsep produksi, sehingga konsumen dan produsen memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam dalam proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia, atribut fisik, dan nilai dalam produk. Maslahah yang dimaksud tersebut dapat didapat ketika proses produksi tersebut dilakukan sesuai prinsip-prinsip Islam yang berlaku. Jadi produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Pada awalnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, melakukan proses produksi secara individual atau personal, mengingat kebutuhannya belum banyak. Namun seiring dengan berkembangnya atau bertambahnya kebutuhan konsumen, maka proses produksi tidak dapat dilakukan lagi secara personal. Hal tersebut dikarenakan manusia atau konsumen memiliki keterbatasan baik waktu maupun tenaga. Sebuah produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menjadi berharga dan bernilai bukan karena adanya atribut fisik dari produk, barang dan jasa semata, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga konsumen terhadap barang dan jasa tersebut. Adapun atribut fisik yang melekat pada barang dan jasa adalah yaitu misalnya yang pertama bahan baku pembuatannya, yang kedua kualitas keawetan barang tersebut, yang ketiga itu bentuk, yang keempat desain dan lain-lain. Atribut barang itu sendiri pada asumsinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang itu akan memberikan kepuasan secara fisikis kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nilai tersebut bisa jadi berasal dari citra dan merek barang tersebut. Tujuan produksi dalam Islam adalah bagaimana produsen menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan konsumen memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dapat dilihat baik dari produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan itu sendiri harus sejalan dengan kemaslahatan dari produk yang diproduksi dan yang dikonsumsi untuk mencapai tujuan akhir dari setiap kegiatan ekonomi, yaitu falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat.
Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi produsen dalam produksi. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produksi harus sejalan dengan kehidupan produsen itu sendiri, di mana untuk mencari kemaslahatan yang maksimum atau mencari keuntungan melalui kegiatan transaksi yang kemudian harus sesuai dengan syariat Islam. Bekerja pada dasarnya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau aktivitas duniawi, melainkan harus memiliki nilai tersendiri. Menurut Ibnu Khaldan, kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan untuk hasil. Menurut Ibnu Khaldan, kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan untuk hasil atau nilai tertentu yang ditimbulkan dari kerja. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor produksi atau fixed input. Ya, faktor produksi yang jumlah penggunaannya tetap atau tidak tergantung pada jumlah produksi, atau meskipun tidak ada kegiatan produksi, faktor produksi harus tetap terlaksana. Contohnya seperti mesin pabrik atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua yaitu faktor produksi variabel atau variable input. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat faktor produksinya. Jadi semakin besar tingkat produksi maka makin banyak pula faktor produksi variabel yang akan digunakan. Contohnya buruh harian sebuah perusahaan itu dapat diganggu-gugat. Kedua faktor tersebut terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Contohnya mesin dan buruh. Dalam proses produksi terdapat produk produksi, yaitu jangka panjang atau jangka pendek. Jangka panjang yaitu perolehan produksi, di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel atau tergantung dari perusahaan. Sedangkan jangka pendek yaitu perolehan produksi yang dimana perusahaan tidak mampu dan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi ekonomi mikro Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.